Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan bincang-bincang atau diskusi bersama generasi Z. Kita akan diskusi masalah yang berat ya, yaitu mengenai larangan minuman keras bagi orang Islam. Perkenalkan dulu kakak ini siapa namanya? Nama saya Pramuta Zidni, saya panggil Zidni. Yang kakak satunya? Nama saya Elgina Narafnikti Swadia, bisa dipanggil Elgina. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam itu minuman keras itu dilarang, ya kan? Tapi ternyata setelah ada sebuah channel yang istilahnya gencar sekali menjelekkan Islam, setelah itu baru kita mengetahui bahwa larangan meminum minuman keras itu tidak dilarang sejak awal. Jadi ceritanya tuh pada saat Nabi Muhammad perjuangan beliau itu untuk mencapai kemenangan itu selama 23 tahun. Dan larangan meminum minuman keras itu baru dilarang 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal. Jadi akhirnya selama 20 tahun kepemimpinan Nabi Muhammad itu belum dilarang namanya meminum minuman keras. Jadi intinya selama 20 tahun itu kalau menurut cerita seperti itu, jadi intinya selama 20 tahun itu ada nggak yang masih meminum minuman keras? Ada ya kan? Karena baru dibuat larangan itu 3 tahun sebelum kematian Nabi Muhammad. Ya, kita patut apresiasi ya apa yang disampaikan oleh channel tersebut, karena kita menjadi tahu ilmu, tahu sejarah tanpa kita harus capek-capek baca atau mencari buku di mana. Maklum kan namanya orang zaman sekarang males mengenal sejarah. Ya, padahal sejarah itu perlu supaya kita itu di saat ada sesuatu kita tidak goyah, tidak gonjang-ganjing keimanan kita, karena kita mengerti gitu loh, mengenal agama kita. Jadi sebetulnya membaca sejarah ini menurut Kak Zidni penting nggak, Kak? Penting. Untuk apa? Untuk kita, untuk Islam, Untuk bisa memahami apa yang kita yakini dan kita percayai. Nah, kembali lagi pertanyaan kita mengenal sejarah Islam mengenai minuman keras. Nah, bagaimana pendapat Kak Zidni mengenai tadi bahwa sejarahnya itu ternyata dalam Islam itu minuman keras itu dilarang 3 tahun sebelum kematian Nabi Muhammad. Berarti dalam jangka 20 tahun itu masih ada yang meminum minuman keras. Bagaimana pendapat Kak Zidni mengenai itu? Atau itu dengan mengetahui sejarah itu apakah menggoyahkan keimanan Kak Zidni atau tidak? enggak sih, enggak menggoyahkan. Kenapa? Ya karena itu kan udah lama, habis itu sekarang juga udah nggak boleh ada minuman keras kan. Jadi itu kayak emang udah terbiasa, jadi nggak tergoyah. Bagaimana pendapat Kak Gina?
dengan mengetahui bahwa ternyata sejarah Islam itu sebelumnya tuh minuman keras tidak dilarang gitu. Apakah itu menggoyahkan iman Kak Gina sebagai generasi Z? Enggak sih, nggak menggoyahkan. Soalnya ya itu juga emang udah lama. Terus ya jadi zaman sekarang kan juga udah dilarang minum minuman keras, jadi nggak menggoyahkan. Apakah menjadi ragu gitu tentang Islam? Kok ternyata dulu boleh? Apakah akan jadi ingin meminum minuman keras, nyobain gitu? Enggak. Apakah jadi begitu? Barangkali ini penonton yang misalkan ya, beliau mengetahui sejarah, setelah itu jadi goyah, oh jadi pengen deh, jadi pengen nyobain deh, oh ternyata dulu nggak dilarang. Apakah jadi seperti itu? Tidak, soalnya kan emang itu kan udah lama, jadi sekarang udah dilarang. Jadi aku juga tidak berniat untuk minum minuman keras. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana sikap generasi Z mengenai larangan meminum minuman keras? Bagaimana sikap Kak Gina? Apakah Kak Gina menerima atau nggak terima, atau bagaimana nih sikapnya? Dalam Al-Quran kan dilarang, tapi kan dalam sejarah ternyata seperti itu, dulunya tidak dilarang. Nah, bagaimana sikap Kak Gina atau Kak Jitni, sekarang Kak Gina dulu, mengenai larangan itu? Ya, itu kan sebenarnya kan sejarah. Kalau katanya kan sejarah di situ di channel itu kan boleh minum minuman keras, tapi dalam Al-Quran kan disebutkan tidak boleh. Jadi ya kita harus mengikuti Al-Quran, soalnya kan sejarah kan juga udah lama dan Al-Quran masih ada sampai sekarang. Kita kan sebagai umat Islam harus ya ini ke Al-Quran, jadi kita ikutin semua yang dikatakan di ayat-ayat Al-Quran ini. Bagaimana pendapat Kak Jitni sekarang? Sikap Kak Jitni mengenai, sikap itu kan namanya prinsip, sikap itu namanya ketegasan. Bagaimana nih atas perintah Allah dalam Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran tuh minum minuman keras itu dilarang. Cuma setelah kita mengetahui fakta sejarah, bahwa fakta sejarah itu ternyata dilarangan minum minuman keras itu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Nah, bagaimana sikap Kak Jitni mengenai Al-Quran dan juga video tersebut gitu? Apakah bagaimana gitu? Kataku sih ditegaskan dilarang. Soalnya udah dari awal juga udah dilarang kan di Al-Quran. Nah, emang generasi sekarang itu banyak ya yang minum kayak gitu, bukan minum juga, merokok juga gitu kan. Nah, manusia itu apa sih gak selamanya tuh bisa kayak ngikutin. Jadi mereka ada hawa nafsunya juga. Jadi kata aku, sesuai niat kalian semua, gimana baiknya. Jadi itu yang terbaik buat diri kalian. Kalau mengenai masalah terbaik itu sebetulnya Kak Jitni, manusia itu punya dua sisi.
terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut dia. Karena kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, ke berapa ini? Ketiga apa keempat ya? Ketiga. Nah, tadi Kak Jitni bilang lakukan yang terbaik menurut kalian gitu kan ya. Jika terbaik menurut kalian, tapi terbaik itu kadang terbaik menurut kita, seperti larangan minum minuman keras ini. Kata Islam kamu dilarang, kata kita terbaik itu larangan minum minuman keras itu. Tapi bagi orang yang meminumnya, larangan itu tidak terbaik, karena ada orang yang merasa tuh. Di pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan nomor 3 ya, bagaimana jika meminum minuman keras itu katanya buat kesehatan, jadi dia bisa lebih bertenaga, bisa berstamina untuk kesehatan, untuk segala macam lah. Jadi misalkan orang ini lemas, terus setelah minum minuman keras, misalkan coba dulu tuh sedikit ya, itu membuat dia tuh lebih bertenaga, lebih semangat gitu dalam melakukan aktivitasnya. Nah, bagaimana itu? Karena dalam Islam kan dilarang, tapi bagi yang meminumnya kan itu baik. Karena apa? Manusia itu punya dua sisi yang berbeda. Baik menurut kita belum tentu baik menurut dia. Makanya kita sebagai manusia karena memahami seperti itu, dari situlah kita tidak boleh yang namanya menghina atau mengejes. Lu buruk lu gini lah. Tidak. Cuma memang dalam minuman keras itu bagi Islam dilarang. Jadi seperti kata Kak Gina tadi, bahwa kita harus mengikuti Al-Quran. Memang perintahnya seperti itu kan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan minuman keras ini katanya bagi mereka buat kesehatan? Bagaimana sikap generasi Z nih? Bagi Kak Jitni dulu jawab pertanyaannya. Buat kesehatan. Ya, katanya biar lebih semangat kerjanya, lebih. I don't know kalau buat kesehatan. Soalnya biasanya kalau misalnya orang yang habis minum kayak gitu, soalnya setahu aku 87% orang Islam itu nggak ada yang di jalanan sih, kayak ya udah. Kalau misalnya buat kesehatan aku nggak tahu ya, mungkin ada juga yang buat kayak gitu, jadi kayak tradisional gitu loh, jadi kayak buat kesehatan. Aku sebenarnya nggak tahu banyak tentang alkohol kayak gitu kalau buat kesehatan, jadi ya No comment gitu kalau misalkan. iya, no comment. Terus bagaimana bagi Kak Gina? Sebenarnya kurang tahu sih, tapi kalau untuk kesehatan yang aku lihat di film-film, kan aku suka nonton film, itu biasanya orang-orang tuh minum alkohol tuh justru kayak jadi nggak sadar loh dia ngelakuin apa. Jadi aku nggak tahu itu kesehatan atau enggak. Ya, aku juga kurang tahu tentang minuman keras, tentang alkohol itu. Ya, Nah, iya, jadi gitu. kesimpulannya bagi generasi Z, bagi Kak Jitni, Kak Gina, bahwa kalau misalkan ada yang mengklaim bahwa minuman keras itu mereka untuk lebih berstamina, bertenaga, untuk kesehatan, kita sama sekali no comment dan tidak tahu ya mengenai itu. Karena pada kenyataannya yang kita lihat, kita memang tidak mengalami, juga tidak menuduh. Tapi karena saya suka film dan dia juga suka film, jadi kita melihat dari film ya kan, bahwa di film itu kadang orang meminum minuman keras itu menjadi tidak sadar ya kan, yang melakukan apa yang tidak diingatnya gitu kan. Jadi intinya dari minuman keras itu karena melakukan sesuatu yang tidak dia ingat. Sebetulnya minuman keras itu bagi mereka, kesimpulannya kalau bagi saya adalah untuk menghilangkan stres. Setuju nggak?
Setuju. Iya, jadi kadang orang meminum minuman keras itu untuk menghilangkan stres. Nah, padahal dalam Islam ada cara untuk menghilangkan stres. Mau tahu nggak? Mau. Nah, cara untuk menghilangkan stres itu pertama sabar, kedua zikir, ya kan? Ketiga memahami jalan hidup. Ini kalau ilmu dari Mama. Kenapa memahami jalan hidup? Karena namanya kehidupan ya begitu. Setiap manusia akan punya masalah. Jadi tidak perlu stres dengan beralih ke minuman. Caranya untuk menyelesaikan masalah, untuk bisa nggak stres, ya selesaikan masalahnya. Tapi kalau tidak bisa lagi, ya banyak berzikir. Zikir tuh banyak berdoa kepada Allah, ya kan. Terus yang pertama apa tadi? Sabar. Orang yang sabar kan bisa menahan. Ibaratnya kalau minum minuman keras itu, kalau kayak di film-film untuk menghilangkan stres, tapi kan aslinya dia tidak bisa menyelesaikan persoalannya toh. Iya. Iya kan? Jadi dia punya unek-unek dalam hatinya, tidak disampaikan. Misalkan nih Kak Gina punya unek-unek kepada Kak Jitni, tidak tersampaikan, punya keluhan, tidak dibicarakan empat mata, ngobrol baik-baik. Nah, setelah permasalahan makin menumpuk, stres kan dia, terus akhirnya dia minum. Setelah minum, apa yang ada di hatinya tuh terungkap. Jadi dia ungkapkan, akhirnya secara nggak langsung, misalkan Kak Jiti jadi mendengar kata-kata Kak Gina dari lubuk hatinya yang paling dalam. Itu kan yang terjadi dari film yang kita lihat tentang minuman kan. Iya. Cara menghilangkan stres kan. Iya, betul. Iya, akhirnya mereka itu sebetulnya untuk pelarian saja, ya kan? Iya. Iya, jadi manfaatnya tuh nggak bener-bener bagus banget, ya kan? Karena aslinya masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan minuman, ya kan? Iya. Nah, gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Terus bagaimana cara memahami Islam menurut generasi Z? Menurut Kak Gina, cara memahami Islam tentang, ya misalkan ada orang yang menjelekkan Islam, atau kita juga mengetahui sejarah, atau mengenai apa namanya perintah-perintah Allah atau larangannya. Cara memahami Islam itu yang gampang tuh gimana sih? Karena manusia itu gini ya, kadang ada manusia kebanyakan, kayak misalkan menonton sebuah video, kata orang, si Amnu begini, karena banyak yang nonton, banyak yang berpikiran sama, oh begitu ya, gini-gini, jadi begitu, ya kan. Jadi seperti kita meminum minuman keras ini, menonton channel tersebut kan, kata dia ternyata dalam Islam minuman keras itu tidak dilarang, dibolehkan. Kok Nabi Muhammad kayak gitu sih? Berarti nggak benar dong. Berarti dia keabsahan nabinya dipertanyakan dong. Nah, bagaimana nih menurut generasi Z cara memahami Islam? Misalkan zaman sekarang tuh banyak video apa aja ada, ya kan. Terus kita juga sebagai manusia terkadang tuh tidak gemar membaca sejarah, mencari sejarah. Pada akhirnya kan ya seperti Kak Gina tadi, hobinya nonton film. Akhirnya kan yang sering ditonton itu kan film. Itu kan jadi tidak membuat dia mengenal Islam secara dalam, karena hari-harinya digunakan untuk itu. Nah, bagaimana cara memahami Islam jika memang kondisinya seperti itu gitu? Bagaimana menurut Kak Gina? Karena pada kenyataannya kadang orang-orang itu cepet goyah gitu loh Kak, karena keadaan seperti itu. Karena memang dia kurang ilmu, terus banyak ibaratnya gosip-gosip atau orang jelekin berseliweran gitu kan, pada akhirnya kadang-kadang merusak otak
otak jadi ngikutin hal yang negatif, jadi ngikutin negatif gitu kan, padahal dia tidak mengetahui seperti apa sebetulnya. Nah, bagaimana cara memahaminya gitu kalau menurut Kak Gina? Sebenarnya kurang tahu sih, karena ya aku juga suka nonton, tapi kalau aku ya cara aku itu kayak misalkan aku emang suka nonton, tapi kalau di sekolah kan nggak apa sih, ada peraturan yang nggak boleh bawa HP gitu-gitu. Jadi aku ya karena nggak nonton, aku baca Quran, kadang aku lihat arti-artinya. Ya aku memahaminya sih kadang dari Quran, kadang juga ya dari belajar dari guru. Ya Nah, jadi dari guru sih ya, menurut aku ada dari guru. berarti ada istilahnya tetap yang namanya ada suka membaca. Kak Gina nih ada suka membacanya dan mendengar dari guru. Jadi guru juga penting ya, kadang-kadang sekolah guru tuh wajib memahamkan kepada muridnya, karena kadang-kadang ya nggak semua orang itu mau membaca sejarah gitu kan, karena kadang ada yang namanya ahli sejarah. Nah, ada predikat ahli sejarah, artinya ada orang yang benar-benar mendalami dan memahami, dan kebanyakan orang tuh ya tidak memahami kecuali dikasih tahu oleh guru. Nah, terus bagaimana menurut Kak Jitni? Cara memahami dari aku, ya itu dari guru juga bisa, dari kalian membaca Al-Quran itu juga bisa. Yang penting kalian itu mau kepo, pengen tahu apa yang kalian penasaran gitu tentang Islam. Nah, jadi dari situ aku bisa memahaminya. Kalau misalnya aku penasaran, itu pasti aku bakal cari itu kenapa, penyebabnya kenapa, terus itu apa penjelasannya gimana gitu. Jadi generasi Z sekarang juga itu nggak semuanya sama ya, nggak semuanya ibaratnya manusia rebahan yang nonton doang. Ini ada contohnya Kak Jitni dan Kak Gina, bahwa mereka ada yang namanya masih suka membaca, menonton tetap namanya hiburan, karena kita kan mengikuti perkembangan zaman. Sebetulnya semua itu tergantung kita, tergantung bagaimana orang tua mendidik, bagaimana juga anak tersebut, ya kan. Memang bagi kita sebagai orang tua penting juga yang namanya kita mencari sekolah Islam buat anak-anak kita, bukan cuman kalau kita pengen hal yang lebih dari anak kita untuk memahami Islam. Tapi kalau ya seperti ini sudah terbukti Kak Jitni dan Kak Gina itu sekolahnya di pesantren, jadi mereka tuh imannya kuat gitu loh, tidak tergoyahkan dengan hal apapun karena jadi gitu ya. Tapi bukan berarti yang sekolah di luar pun tidak jadi, semua itu tergantung. Kan ada guru juga yang memahami ya, cuma hanya saja terkadang anaknya itu yang kurang memahami, kurang mau memahami, kurang mau mendengarkan, kurang fokus, ya kan. Kadang-kadang mereka lebih ya kurang belajar lah gitu ya kan. Bukan berarti di luar juga ilmunya nggak bagus, bisa bagus, cuma memang kalau pesantren itu lebih, ya kan, jadi lebih. Tapi ya perjuangannya juga lebih juga ya Kak.
Iya. Lebih berat, memahaminya lebih berat. Nah, itu tadi kita sudah berbicara dengan kedua kakak ini. Jadi intinya apapun pendapat orang, misalkan yang menjalankan Islam maunya begini gitu. Jadi bagi kedua kakak ini, kakak Jitni, kakak Gina, mereka tidak akan goyah. Mereka tidak goyah karena ya keimanan dan keyakinannya sudah kuat tentang Islam. Jadi intinya di sini bagi kita dalam memahami Islam, meyakini Islam itu, meyakini apa yang diperintahkan Allah itu, intinya adalah harus pertama Sabar. bukan melaksanakan perintah Allah, kedua meninggalkan larangannya. Jadi apapun yang diperintahkan dalam Al-Quran, apapun yang dilarang dalam Al-Quran, itu wajib kita laksanakan atau tidak? Wajib. Tidak perlu yang namanya mempertanyakan dan membantah lagi. Kira-kira perlu nggak membantah lagi, mempertanyakan lagi, kok begitu sih Al-Quran, kok begini? Perlu nggak begitu? Enggak, tidak perlu. Tidak perlu, karena Al-Quran sudah sempurna. Segala masalah, segala pertanyaan ada di Al-Quran. Jadi kenapa dalam Al-Quran minuman keras itu dilarang? Bukan berarti mematikan rezeki orang yang pembuat minuman gitu ya. Bukan berarti seperti itu, bukan Allah kejam. Cuma hanya saja dari menurut sejarah di channel tersebut yang kita bahas sekarang ini, itu kan orang itu setelah meminum minuman keras itu kan mereka tidak sadar, sholat dalam keadaan mabuk, terus mereka karena saking tidak sadarnya mungkin sedang bercanda atau apa, jadi membunuh onta tuh. Terus yang ketiga, karena meminum minuman keras mereka berantem sesama teman, ya itu tadi karena tersinggung. Kayak seperti saya bilang tadi bahwa Kak Gina punya masalah dengan Kak Jitni, tidak diselesaikan secara baik, secara normal, meminum minuman keras, akhirnya terungkap perasaannya, Kak Jitni tersinggung, akhirnya kan jadi ribut, ya kan. Jadi kenapa dalam Islam dilarang? Karena memang kurang baik gitu. Lalu kadang yang kita ketahui, kadang orang yang banyak meminum minuman keras itu kan kadang sampai direhabilitasi. Tahu nggak apa itu rehabilitasi? Nggak tahu. Rehabilitasi itu kayak semacam diobatin yang harus direhab, harus diasingkan gitu loh, harus lebih lah gitu penanganannya gitu. Saking apa? Karena minuman keras itu membuat ketagihan, makanya harus direhabilitasi orangnya. Karena kalau sudah pecandu itu susah untuk lepas gitu, kasihan. Ya memang bagi orang yang banyak uang gitu ya biarin aja gitu, mereka meminum, bagi mereka asik-asik aja gitu. Ya, tapi intinya lalu bagaimana menurut Kak Jitni pesannya bagi penonton kita nih, para generasi Z atau generasi sebelumnya mengenai minuman keras? Apa pesannya dari Kak Jitni? Semoga kalian bisa, atau kita, itunya bahasanya kita semoga kita bisa memahami tentang minuman keras. Jadi kalau kalian yang masih meminumnya, semoga segera disadarkan agar kita menjadi
orang manusia yang lebih baik. Terima kasih. Sekarang bagaimana pesannya dari Kak Gina? Pesannya, semoga yang udah nonton ini agar tersadar dan kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Terus semoga yang apa ya, semoga yang meminum minuman keras tidak meminumnya lagi. Ya itu aja. Terima kasih atas pendapatnya Kak Gina. Oke, Iya. sekian dulu video dari kita ya mengenai pembahasan kali ini ya. Ini pembahasan yang berat bagi anak kecil ya, tapi mereka cukup hebat dan bisa. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua yang menonton ya. Silakan di Like, comment, share, and subscribe. dan jangan lupa pencet tombol Loncengnya. agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Bye.